Jadi sekali lagi, saya tekankan, tidak selalu yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Tapi juga tidak selalu yang tidak ada di zaman Nabi tidak selalu dibolehkan. Harus tegas kita juga. Jangan boleh terus, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Akhirnya nanti kebablasan. Contohnya, tadi, apakah nyanyi-nyanyi di gereja bersama orang-orang Kristen di sana dibolehkan? Kan itu nggak ada contohnya itu dari Rasulullah. Boleh nggak? Nah, kalau boleh, kenapa ulama tidak melakukan seperti Abu Bakar, para sahabat? Kenapa Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, ulama-ulama muktabar, ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar, ulama-ulama hajab tidak mencontohkan seperti itu? Lalu kapan tiba-tiba kita sekarang mengikuti? Kepada siapa kita mengikuti? Katanya Nabi sebagai paling sempurna, paling layak diikuti. Tapi kok nggak ikutin Nabi? Nah ini. Kalau sekarang dikatakan, oh ini kan memang tidak ada di zaman Nabi, tapi boleh. Atas dasar apa bilang boleh? Boleh bernyanyi-nyanyi di gereja gitu, berkumpul dengan mereka ketika ibadah Natal. Kata siapa? Contohnya itu, salah satu contohnya, itu memang tidak ada di zaman Rasulullah, oke? Tapi dari siapa kita tahu itu boleh? Dari siapa? Mana pendalilannya? Yang kuat, yang qat'i, yang rojih, yang sahih. Jangan sembarangan, ini boleh. Kalau cuma bilang boleh, semua orang bisa bilang boleh. Landasan kita itu bukan akal. Bukan hanya akal, bukan hanya perasaan, tapi juga iman dan hadis-hadis atau ayat-ayat yang nas-nas, yang qat'i, yang rojih, yang sahih. Tapi kan itu menghormati apanya? Saya tanya, nyanyi-nyanyi atau ibadah di gereja menghormati apanya? Yang penting tidak menyerupai satu kaum. Oke. Sekarang nyanyi-nyanyi itu kaum siapa? Islam, apakah Nabi mau mengajari nyanyi-nyanyi di gereja? Saya tanya. Katanya kan ini mengutip dalil, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Nah, saya tanya, apakah Rasulullah mengajarkan nyanyi-nyanyi di gereja? Dan siapa yang suka nyanyi-nyanyi di gereja? Siapa? Orang kafir. Terus kita ikut-ikutan. Berarti ikut siapa? Ikut Rasulullah apa ikut mereka? Coba dipikir lebih seksama, brother. Saya tidak membenci ormas apapun. Saya tidak membenci ormas apapun. Tapi tolong objektif, jangan subjektif. Apalagi merasa paling benar. Nah, kalau memang lakum dinukum waliyadin, kenapa kita ikut-ikutan ibadah acara mereka di gereja? Konsep lakum dinukum waliyadin benar, yaitu agama mereka, agama kita. Ketika mereka ibadah, bodo amat, jangan diganggu, tapi jangan ikut-ikutan mencampur adukan. Coba dipakai lagi. Ini berislam secara Rasulullah, apa berislam secara Islam Nusantara? Hati-hati teman-teman. Saudaraku, ukhuwah nggak masalah. Dalam urusan muamalah dunia nggak masalah. Tapi dalam perkara ibadah, lakum dinukum waliyadin. Brother, saudaraku, pernah nggak mengkaji kitab Al-Wala wal Bara' tentang loyalitas dan berlepas diri? Ukhuwah kita sepakat harus, tapi dalam perkara muamalah dengan non-muslim harus wajib. Baik pada mereka, jangan mengganggu mereka. Tapi urusan ibadah, lakum dinukum masing-masing urusan ibadah mah. Dan itu apakah dicontohkan Rasulullah? Sekarang saya tanya, uswatun hasanah kita siapa? Yang paling toleransi kepada umat lain siapa? Rasulullah kan? Siap. Wang Muhammad, silakan. Yang paling toleransi kepada umat lain siapa? Rasulullah. Apa kita mengaku, saya paling toleransi? Rasulullah saja yang paling toleransi, tidak mengadakan nyanyi-nyanyi di gereja bareng-bareng, joget-joget di gereja, enggak ngajak-ngajak gereja. Itu Rasulullah yang paling toleransi. Kita siapa? Waalaikumsalam. Teman-teman, saudara-saudaraku, saya tetap bersaudara dengan siapapun, termasuk mungkin warga Nahdliyin, NU saya bersaudara. Saudara saya itu NU, Salafi Wahabi, Muhammadiyah, Rishad versus saudara saya. Terlepas mereka ada yang salah, saya nggak ikutin, tapi saya nggak mau mencaci memaki. Salam kenal juga. Terlepas, kalau ada perbedaan pendapat, waalaikumsalam Kamelia. Kalau ada perbedaan pendapat di sini, saya nggak mau mencaci mereka. Kalau mau berdiskusi secara ilmiah. Kayak begini, diskusi ilmiah. Jadi nggak sama menyalahkan. Jadi kita kadang-kadang baik sama non-muslim, sopan santun, tapi galak sama saudara sendiri. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam perkataan, dalam hujah, dalam pendalilan, saya mohon maaf. Saya juga manusia biasa. Tapi saya menghimbau, saya sayang karena Allah. Saya sayang karena Allah. Yuk, kita berislam sesuai Islamnya Rasulullah. Itu paling benar. Tapi apabila ada orang atau ulama-ulama yang tidak mengikuti atau agak berbeda dengan cara Rasulullah, jangan langsung sembarangan disalahin. Kita kaji dulu, kita tabayun dulu, kita diskusi dulu. Ya, baik-baik.
Ya, al ulama warasul anbiya. Betul, itu sudah sepakat. Itu sudah sepakat. Tapi apakah semua ulama itu pasti benar, pasti tidak salah? Kan beda pembahasan. Hadis al ulama warasatul anbiya itu sudah jelas, itu benar. Cuman kalau diartikan semua ulama itu pasti benar, ini yang salah. Terus yang benar yang bagaimana? Yang paling benar adalah yang paling mengikuti Rasulullah. Berarti Ustaz tidak ikut ulama lah? Ya tidaklah. Kita kalau misalnya nggak belajar sama ulama, sama siapa? Bisa langsung ke Rasulullah? Nggak bisa. Kita ke ulama, tapi saya tidak mengkhususkan, tidak mengikat diri ke ulama tertentu. Karena saya tahu ulama manusia. Ulama bukan nabi. Ulama bisa salah, bisa benar. Ya nggak? Ulama itu tidak masuk, bisa salah, bisa benar. Dan ulama itu, ilmu itu tidak hanya ada pada satu ulama. Ilmu itu luas. Ilmu itu ada di banyak ulama. Kalau kita mencukupkan dengan satu ulama, bahaya. Berarti kita menolak ilmu yang masih banyak. Sekarang saya tanya, ilmu yang ada di Imam Hanafi, apakah sudah cukup? Apakah sudah cukup mewakili ilmu yang ada pada Rasulullah? Ilmu yang ada pada Rasulullah itu ada di berbagai ulama. Imam Hanafi nggak cukup, makanya kita boleh mengambil pendapat Imam Hanafi, tetapi jangan taklid. Jangan seolah-olah ini paling benar, ini pasti benar, yang lain salah. Nggak boleh. Nah, begitu juga Imam Malik. Imam Malik sebanyak-banyaknya ilmu bukan nabi, terbatas. Karena kalau semuanya ilmu itu ada di Imam Malik, berarti Syafi'i salah, Maliki salah, Hambali salah. Ya nggak? Hanafi salah, Az-Zuhri salah. Berarti yang lainnya salah. Karena hanya berkumpul di sini. Itu nggak gitu. Atau mungkin semuanya di Imam Syafi'i? Nggak juga. Ada ilmu-ilmu yang tidak diketahui Imam Syafi'i, yang diketahui oleh Imam Ahmad. Ada ilmu yang diketahui oleh Imam Ahmad, yang tidak diketahui oleh Imam Syafi'i. Ada yang ilmu diketahui oleh Imam Syafi'i, yang tidak diketahui oleh Imam Malik. Jadi semua itu punya bagian ilmu-ilmu. Karena Rasulullah lah yang paling sempurna keilmuannya, hanya Rasulullah. Bahkan sahabat saja tidak ada yang sempurna ilmu Rasul di backup sama sahabat sendiri, nggak ada. Terbagi-bagi. Makanya di sahabat pun ada perbedaan pendapat, apalagi ulama. Jadi kalau mau ikut ulama, ikutlah ulama-ulama yang sesuai dengan Rasul. Makanya boleh ikuti mereka. Kalau mereka tidak sesuai, tinggalkan, cari ulama lain, selesai. Jadi kalau ditanya misalkan, apa tidak mengikuti ulama? Mengikuti, tapi tidak mengkhususkan ulama itu saja. Gitu, bisa dipahami ya? Supaya kita tidak kerdil secara pemahaman. Karena orang yang hanya mengikuti sebuah ulama disebut taklid. Uslub. Jadi pokoknya ini patokannya. Padahal ulama lain belum tentu salah. Ketika ulama lain mengeluarkan pendapat A, kita akan salahkan. Karena menurut kita ini yang paling benar. Ini kan bahaya. Akan terjadi apa yang namanya takfiri. Gampang menyesatkan, gampang mengkafirkan. Karena menyangka ulama yang paling benar. Begitu pula sebaliknya. Ya nggak? Nah, maka daripada itu, di sini kita ikut ulama yang paling sesuai dengan ajaran Rasulullah. Karena ulama pun manusia bisa salah, bisa benar. Terlepas dari semua itu, ulama harus kita ta'zimi, harus kita hormati, dan tidak boleh su'ul adab kepada ulama. Namun, bukan berarti semua ulama harus diikutin. Jangan mentang-mentang kitab kuning semuanya benar, nggak mungkin. Kitab-kitab sihir juga banyak kitab kuning. Ya nggak? Kitab-kitab berbahasa Arab tidak semuanya harus kita ikuti, karena kita jauh selektif. Bisa jadi banyak orang penyusup-penyusup yang ingin merusak Islam dari dalam. Gitu kan? Bukankah beberapa mazhab atau beberapa firqah, kelompok-kelompok juga kelompok banyak yang sesat. Mereka juga kitabnya kan kitab gundul. Iya, al-ulama warasatul anbiya, tetapi kan tidak semua nabi memberikan warisan ilmu kepada satu ulama kan? Saya tanya, apakah Nabi Muhammad memberikan semua warisan ilmu kepada satu ulama? Atau kepada satu kelompok? Kalau ada, mana dalilnya? Misalkan Nabi bersabda, aku memberikan semua ilmuku kepada ulama A. Kan enggak. Kalau begitu berarti kita akan menyesatkan ulama-ulama lain. Semua ulama itu punya ilmu dari Rasulullah. Dan semua ulama itu tidak masuk seperti Rasulullah. Ada salah, ada benar. Ya enggak? Bukan memberikan tapi mengajar, betul. Tetapi di sini konteksnya, apakah cukup satu ulama bisa mengcover atau bisa menampung semua ilmu Rasulullah? Coba, kan kita sepakat bahwa Rasulullah adalah guru terbaik, satu-satunya guru terbaik, benar. Guru yang paling terbaik, yang paling mulia, yang paling benar, karena didasarkan dengan wahyu. Nah sekarang, semua ilmu Rasulullah itu, apakah cukup ditampung oleh satu ulama? Cukup enggak?
Jangan ngomong ulama dulu deh, sahabat dulu. Cukupkah seorang sahabat menampung semua ilmu Rasulullah? Kalau cukup berarti ada 2 ilmu yang kopian Rasulullah. Kopi. Berarti sama-sama benar. Sedangkan Ali pernah salah ketika berijtihad. Ya. Begitu? Berarti di sini jangankan ulama baru. Di kalangan sahabat saja, para sahabat tidak semuanya mengambil ilmu dari Rasulullah karena terbatas. Disinilah kita dilatih untuk bisa menghargai perbedaan. Karena tidak semua ulama itu benar. Tidak sembarangan mengikuti, tapi jangan sembarangan juga menyesatkan. Kita itu diajari tidak sembarangan mengikuti, tidak sembarangan menyesatkan. Harus hati-hati, perbedaan adalah ujian, bukan sekedar rahmat. Bisa orang perbedaan adalah rahmat, betul, tetapi bukan hanya rahmat, ujian, awas. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan di sini kita tidak bermadzhab lalu disalahkan, berarti sahabat disalahkan dong. Karena sahabat tidak bermadzhab. Jadi mentang-mentang ada orang yang tidak bermadzhab terus kita salahkan, oh kamu tidak ikut ulama. Cetek betul pemikirannya kalau begitu. Ya. Jadi tolong ini kita selesaikan dulu perkara yang tadi supaya tidak salah paham. Ya, terkait masalah ketika ada orang yang tidak mengikuti satu mazhab, itu hak mereka. Selama yang mereka lakukan itu masih sesuai kaidahnya seperti kaidah Quran dan hadis. Terlepas dari ada perbedaan furunya itu masalah normal. Tidak mungkin kita tuh satu dalam semua hal, nggak mungkin. Terlepas perbedaan furu'iyahnya. Nah, tapi apabila ada ulama yang ada orang yang merasa saya sudah cukup dengan ulama terus, silakan, itu hak mereka. Tanpa harus menyesatkan yang tidak bermadzhab. Kecuali yang tidak bermadzhab itu memang jelas-jelas sesat, mereka tidak mengikuti ulama manapun, mereka mengikuti iblis, baru kita sesatkan. Selama sholatnya masih ada mirip-mirip kita, cuman beda dalam furu'iyah, dia nggak kunut atau kita kunut, nggak masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya kita yang terlalu sempit menilai semua itu. Gitu kan teman-teman? Nah ini selesaikan dulu supaya tidak salah paham ya. Gitu. Paham teman-teman? Gimana? Bisa dipahami ya? Nah itu sudah tahu. Jadi cuma satu fawahidah ya, cuma satu yang menjadi pengikut Rasulullah yang paling benar adalah al-jamaah atau ana ma'alaihi washabihi. Ana ma'alaihi washabihi. Mereka yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah sahabat Rasul. Kemudian ketika ada ikhtilaf perbedaan pendapat ya, fasayroh ikhtilafan kasiron. Kata Nabi akan banyak perbedaan pendapat. Ingat, dalam redaksi hadisnya, fasayroh ikhtilafan kasiron, akan terjadi banyak perbedaan pendapat di akhir zaman setelah Nabi wafat. Bagaimana cara menyikapi perbedaan banyak itu? Kembali kepada sunnahku. Kata Rasulullah, kembali kepada sunnahku. Dan sunnah para khulafaur rasyidin. Berarti ketika ada ulama-ulama baru yang tidak sesuai, tinggalin. Kita lebih cari amalan-amalan yang sesuai dengan Rasulullah, beres. Tapi juga tidak boleh sembarangan menyalahkan mereka yang ulama berbeda dengan Rasulullah. Siapa tuh perbedaan tersebut? Bisa jadi memang perbedaan yang memang salah, bisa jadi perbedaan yang memang tidak salah tapi menurut kita salah. Hanya persepsi saja. Gitu kan? Udah sangat jelas. Sekali lagi, jangan sembarangan untuk mengklaim atau menjustifikasi. Takutnya kalau itu dilanjutkan terus-menerus jadi fitnah. Orang-orang awam akan mengikuti pola pikir kita. Mohon maaf, kalau pola pikir kita salah, mereka akan salah. Berarti kita yang akan diminta pertanggungjawaban. Waalaikumsalam. Kenapa? Karena kita sudah memberikan suatu patokan yang salah. Oh, dia mah nggak bermadzhab, berarti nggak ikut ulama. Kok langsung menyimpulkan begitu? Kok bisa menyimpulkan langsung tidak mengikuti ulama katanya? Gara-gara dia mengaku tidak bermadzhab. Sahabat nggak bermadzhab, berarti nggak ikut ulama gitu. Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin bid'ah. Kalau secara baru itu muhdas. Muhdas itu ajaran yang diada-adakan. Ya, takrifnya, definisinya yang diada-adakan. Muhdasatin bid'ah. Nah, tetapi konteks bid'ah yang benar-benar betul sesuai Rasulullah dan para sahabat. Kalau konteks kita, bid'ah bisa beda. Menurut si A, orang sekarang ya, zaman ulama saat ini, atau orang saat ini, mengartikan bid'ah bisa beda. Ada yang berkata ini bid'ah, ada yang berkata ini tidak. Karena bukan Rasulullah. Maka disitulah kita sadar, oh ulama bukan Rasulullah. Ketika Rasul bilang ini bid'ah, kita percaya sami'na wa ata'na, kita percaya. Karena yang bilang Rasul.
Tetapi yang bilang ini ulama, sehingga bisa salah, bisa benar. Makanya hati-hati menghukum bidah atau bukan. Jangan bermudah-mudah, oh ini bidah, atau oh ini sunnah. Nggak bisa sembarangan begitu. Takhrij dulu hadisnya, lihat dulu asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, kumpulkan semua. Kita beristinbat dengan hati-hati, istinbatnya hati-hati. Setelah kita lihat benang merahnya, oh ternyata ini lebih kepada ini. Kita ambil sebagai prinsip kita. Tetapi ketika ada yang masih mengamalkan, beri mereka kebebasan untuk memilih. Jangan dipaksa. Kita ambil prinsip. Tapi ketika mereka ada yang berbeda, itu urusan mereka. Kita mengingatkan, diterima alhamdulillah, nggak terima nggak masalah. Siapa tadi namanya? Sering PHP, Ustadz kalau sholat subuh apakah pakai kunut? Saya kadang kunut, kadang nggak. Ustadz juga pernah ziarah kubur. Iya, saya ziarah kubur. Sunnah itu ziarah kubur. Ya, saya ziarah kubur. Kenapa? Untuk mengingat kematian. Aksaruhum lil mauti dikron wa ahsanuhum lima ba'dahu tidak ada ulaika aqyasu. Sunnah agar kita ingat mati, ziarah kubur. Kalau memang cinta kepada orang-orang yang sudah meninggal, doakan. Aduh, kok berarti saya NU? NU itu harus jelas masuk ke organisasi. Saya nggak masuk. Kemudian, oh mungkin Ustadz di sini nggak secara organisasi nggak masuk memang, tapi secara amalia NU nggak semuanya. Jadi tolong jangan dikotak-kotakin. Islam itu ya Islam. Kalau mau mengotak-kotakan hanya sebatas organisasi saja. Jangan berarti di sini mengkotak-kotakan NU lebih bagaimana, Muhammadiyah lebih bagaimana, Salafi Wahabi bagaimana. Enggak, tolong kita tuh saudara, jangan terpecah belah. Ustadz ikut tahlilan juga enggak? Kadang-kadang. Kalau tahlilan yang dimaksud dengan tahlilan la ilaha illallah, saya zikir la ilaha illallah. Karena zikir terbaik la ilaha illallah. Saya ikut. Tapi kalau misalkan menghususkan ya, lah kok NU? Kapan saya masuk NU? Tahlilan itu luas, ingat tahlilan itu luas. Kalau tahlilan di sini udah saya bilang tadi, kalau tahlilan itu adalah mengucapkan kalimat thayyibah kalimat tauhid la ilaha illallah, saya la ilaha illallah. Zikir ya. Jadi jelaskan dulu, jangan tolong ya teman-teman ya, mohon maaf. Nah, tapi kalau maksud di sini adalah mengkhususkan tahlilan seperti orang yang meninggal, saya enggak. Mengkhususkan hari berkumpul-kumpul, saya enggak. Kalaupun berkumpul, saya bacanya beda. Saya enggak seperti mereka bacanya. Dan itu hak saya, tidak ada yang bisa menyalahkan. Dan karena saya pun tidak menyalahkan, gegabah menyesatkan mereka. Silakan mereka beramal dengan amal mereka.